Halo Sobat HI sekalian, dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang paradigma liberalisme dalam studi hubungan internasional yang akan kami rangkaikan dengan akar pemikiran, tokoh-tokoh, kemudian asumsi dasar, aliran dalam liberalisme, kemudian varian utama teori, dan studi kasus serta kritik terhadap liberalisme. Jangan lupa saksikan videonya hingga akhir. Oke, kita membahas tentang akar pemikiran liberalisme. Apa sih akar pemikiran liberalisme? Nah, liberalisme adalah sebuah kebiasaan intelektual yang memandang dari segi filsafat sebagai sebuah pemikiran tentang moral dan mengedepankan nilai-nilai kebebasan dan kesetaraan di hadapan hukum maupun di hadapan Tuhan. Akar dari liberalisme sendiri adalah pemikiran atau idealisme yang dikemukakan oleh ilmu politik filsafat barat. Dengan kebebasan yang dijunjung tinggi oleh liberalisme menjadikannya sebagai jantung dalam pemikiran liberal. Karena seperti gagasan liberalisme yang menyatakan bahwa memberi kebebasan kepada masyarakat. Selanjutnya, setelah membahas akar pemikirannya, kita akan membahas tokoh-tokoh. Ada 3 tokoh terkenal dalam liberalisme. Yang pertama ada John Locke. John Locke adalah pemikir liberalisme yang mencetuskan konsep tentang hak asasi manusia yang menjelaskan bahwa sesungguhnya manusia terlahir bebas dan setara, di mana tidak ada keistimewaan tersendiri bagi individu tersebut. Selanjutnya ada Immanuel Kant yang menjelaskan tentang perdamaian dan konsep-konsep pokok perdamaian abadi. Liberalisme yang mengutamakan perdamaian diibaratkan mendesak agar adanya rezim internasional yang dapat meningkatkan perdamaian dengan mengutamakan kepada persamaan supremasi hukum. Kemudian selanjutnya ada tokoh liberal Adam Smith. Pandangan terpenting Smith dalam studi hubungan internasional adalah dalam bidang politik ekonomi internasional, di mana ia menyatakan bahwa kebebasan tanpa campur tangan pemerintah. Dia mengedepankan kebebasan individu sekaligus mengurangi campur tangan pemerintah, sehingga lahirnya konsep invisible hand. Artinya tidak menghendaki campur tangan pemerintah dalam ekonomi, dan setiap individu dibiarkan untuk mengejar kepentingan ekonomi mereka masing-masing. Setelah kita membahas tentang akar pemikiran dan tokoh-tokohnya, kini kita akan membahas tentang asumsi dasar dari liberalisme itu sendiri. Yang pertama, asumsi dasar liberalisme berpandangan bahwa sifat dasar manusia itu baik dan positif. Lewat akal pikiran yang dimiliki manusia, kaum liberalisme yakin prinsip-prinsip rasionalitas bisa digunakan dalam urusan internasional. Asumsi kedua, liberalisme percaya bahwa hubungan internasional bersifat kooperatif daripada konfliktual. Kepentingan yang dimiliki manusia mendorong untuk melakukan aksi sosial kooperatif. Hal tersebut menciptakan kerjasama sehingga dapat menghasilkan manfaat yang besar bagi individu, negara maupun internasional. Asumsi yang ketiga adalah liberalisme memiliki keyakinan bahwa akan adanya kemajuan. Perhatian utama liberalisme adalah kemajuan individu dan kepuasan individu. Setelah membahas tentang asumsi dasar, kita beralih ke aliran pemikiran liberalisme. Yang pertama ada liberalisme republikan yang menekankan nilai pentingnya demokrasi dalam hubungan internasional. Liberalisme republikan berpendapat bahwa negara demokrasi merupakan negara yang patuh pada hukum sehingga akan cenderung lebih damai. Yang kedua ada liberalisme interdependensi yang beranggapan bahwa perekonomian internasional yang meningkatkan interdependensi antar negara akan menekan dan mengurangi kekerasan antar negara. Interdependensi aktor-aktor transnasional menjadi semakin penting sehingga peran dan kekuatan militer kurang berguna dalam hubungan internasional. Yang ketiga ada liberalisme institusionalis. Kalangan liberalis ini memfokuskan perhatiannya pada hukum serta kedudukan institusi internasional. Dengan hukum serta institusi internasional mendesak penyesuaian serta kerjasama internasional. Yang terakhir ada liberalisme sosiologis.
Aliran ini cenderung menitik beratkan kepada pluralitas aktor, sehingga sering juga disebut sebagai pluralitas liberalisme. Liberal sosiologis memfokuskan pandangannya terhadap interaksi hubungan antara masyarakat serta organisasi internasional yang terjadi di berbagai negara. Dalam pembahasan mengenai varian utama teori liberalisme, di sini yang pertama ada teori perdamaian demokratis. Teori ini memiliki asumsi dasar yang sederhana bahwa antar negara demokrasi akan memiliki kurangnya intensitas berperang, sehingga formula untuk menciptakan perdamaian cukup dengan menyebarkan nilai-nilai demokrasi serta prinsip-prinsip demokrasi. Teori perdamaian demokratis menjadi pendekatan liberal yang menyangkut isu keamanan. Yang kedua ada teori transnasionalisme. Konsep transnasionalisme merupakan aktivitas interaksi antar lembaga dan manusia yang melintasi batas negara, baik itu terlibat sebagai aktor negara maupun non-negara. Teori ini digunakan untuk menjelaskan aktivitas aktor negara maupun non-negara yang sifatnya melintasi batas negara dan mempengaruhi struktur internasional. Peluang aktivitas transnasional menjadi lebih luas jangkauannya karena liberalisme memiliki beragam instrumen seperti cooperation, globalization, freedom. Instrumen liberal menjadi penyokong aktivitas transnasional sekaligus jembatan untuk mewadahi interaksi lintas batas negara. Yang ketiga ada teori kerjasama konstruktivis. Dalam paradigma liberal yang menyangkut kerjasama kerap dijumpai bahwa dalam kerjasama ekonomi dan perdagangan, tentunya untuk mencapai kesejahteraan. Secara tidak langsung hal tersebut mengurangi intensitas peperangan. Konstruktivisme sebagai teori alternatif yang menghubungkan antara teori realis dan liberal. Kita dapat menarik asumsi dasar liberalisme yang memandang bahwa hubungan internasional yang sifatnya kooperatif atau kerjasama, maka kerjasama tersebut terbentuk dari sifat dasar manusia yang hakikatnya telah dikonstruksi secara sosial. Kemudian ada teori liberal intergovernmentalism. Teori ini digunakan untuk menjelaskan integrasi regional serta kerjasama antar negara yang telah diklaim sebagai baseline teori atau bottom teori atau teori mendasar dalam studi hubungan internasional dan teori mendasar tentang integrasi regional. Liberal intergovernmentalisme sendiri didasarkan pada teori-teori sosial yang luas yang kemudian dimodernisasi untuk mengaitkan peran aktor negara dan ruang politik. Kemudian yang kelima ada teori rezim internasional. Nah, teori ini merupakan tatanan yang berupa prinsip, norma, dan aturan, bahkan prosedur untuk pengambilan keputusan yang berfokus pada harapan ekspektasi mengenai perilaku internasional. Perilaku-perilaku dalam teori rezim internasional dapat dihasilkan kerjasama melalui institusi rezim. Ia dianggap dapat mengatur perilaku negara sebagai sesuatu yang lebih dari sekedar perjanjian, sementara yang mengalami perubahan setiap kali terjadinya perpindahan dan pergeseran dalam power dan interest. Yang keenam ada teori interdependensi kompleks. Nah, teori ini merupakan sebuah konsep interdependensi yang menekankan pada kerjasama dan saling bergantungan satu sama lain untuk mencapai kepentingan negara sekaligus menciptakan perdamaian, tentunya dari asumsi dasar liberalisme. Konsep ini bertujuan untuk menyadarkan negara bahwa kekuatan militer sudah bukan menjadi hal yang utama dalam mencapai tujuan atau kepentingan suatu negara. Nah, kemudian yang ketujuh ada teori integrasi. Ya, integrasi menitik beratkan perhatiannya pada proses di mana pemerintah secara korporatif bertalian bersama seiring dengan perkembangan hegemonitas kebudayaan, sensitivitas tingkah laku, kebutuhan sosial, ekonomi, dan interdependensi tentunya yang dibarengi dengan penegakan
institusi supranasional yang multidimensi demi memenuhi kebutuhan bersama. Integrasi dapat dipahami sebagai suatu proses yang mengarah pada suatu kondisi yang berupa untuk meningkatkan kerjasama antar negara. Untuk itu, dari pembahasan awal, kita akan berlanjut ke kritik terhadap liberalisme. Di sini ada beberapa kritik yang dituai oleh kaum liberal. Yang pertama ada perspektif kaum liberal yang terlalu normatif tentang bagaimana seharusnya manusia berjalan. Liberalisme juga memiliki asumsi bahwa politik internasional itu adalah kelanjutan atau perpanjangan tangan dari politik domestik, sehingga adanya ketidaksesuaian norma dalam menggunakan atau mengatur urusan internasional, tentunya kita sebagai bangsa yang berbeda-beda itu akan timbul ketidaksesuaian. Nah, kemudian asumsi bahwa hubungan antar negara akan selalu positif summed, di mana semua relasi akan menguntungkan semua pihak, katanya. Ini sering menuai kritik. Pada akhirnya kondisi politik internasional lebih cenderung struggle for power, prestige, daripada struggle for consensus atau mutual gain atau keuntungan bersama. Dikarenakan dalam dunia internasional, relasi antar negara tidak selalu menguntungkan semua negara yang berpartisipasi. Baik, yang terakhir kini kita akan membahas tentang studi kasus implementasi liberalisme dalam studi kasus penolakan Turki terhadap aksesi Uni Eropa. Dalam kasus ini, Turki sudah sejak lama mengajukan diri sebagai anggota. Dia telah menyelesaikan sekitar setengah dari tugas yang diberikan Uni Eropa. Kemudian di sisi lain, Turki juga mendapat apresiasi dari beberapa negara Uni Eropa yang menganggap bahwa Turki ini dapat menjadi mitra strategis bagi Eropa. Tetapi hingga saat ini, Turki belum saja diterima menjadi anggota Uni Eropa. Nah, dari fenomena ini, teori intergovernmentalism dapat menjawab dan menjelaskan bahwa di dalam kerjasama antar negara seperti Uni Eropa yang mengintegrasi negara-negara Eropa akan menjadi sia-sia jika negara-negara anggotanya tidak menghendaki keputusan yang telah dibuat, apalagi negara-negara tersebut adalah negara yang notabene-nya dikatakan core atau negara kuat di Uni Eropa. Di dalam teori ini juga mengumpulkan bahwa negara adalah aktor yang rasional. Oleh karena itu, negara-negara ini tahu persis konsekuensi dari proses yang sedang berlangsung sebelum mereka menandatangani traktat-traktat yang ada di dalam konsesi untuk masuk ke dalam Uni Eropa. Mungkin itu saja video dari kami. Sekian. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih.